Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin di cerita seru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Betrayal of a Shadow yang telah memasuki part yang ke-6. Cerita diawali dengan penjelasan dari sang narator, di mana Eden Spring yang banyak diketahui oleh orang-orang adalah sebuah tempat air suci yang bisa digunakan untuk pengobatan. Namun pada kenyataannya tempat itu adalah tempat keluarga Chopper menyimpan selir-selir mereka. Dan saat ini Sal Chopper mengetahui takdir yang akan menghampirinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan ekspresi dari Sal Chopper yang merasa sangat terkejut dengan begitu banyak mayat yang berada di sana. Sal Chopper pun bergumam, apakah mereka semua adalah makanan untuk Sword Demon? Tetapi sebelum pertanyaan dari Sal Chopper itu terjawab, sebuah gerakan cepat pun sangat mengejutkan Sal Chopper, di mana gerakan yang tidak bisa diikuti dengan mata Sal Chopper itu dilakukan oleh monster Sword Demon. Dan Sword Demon itu kini sudah berada tepat di hadapan Sal Chopper. Sword Demon lalu menghirup aroma tubuh dari Sal Chopper. Wah, 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 ini adalah aroma dari talent rank S. Sal Chopper yang merasa bahwa monster itu tidaklah normal. Dia langsung melompat dan menjaga jarak dari monster itu. Sal Chopper pun merasa heran bagaimana monster itu bisa mengetahui bakat talent miliknya. Sembari dia mengeluarkan pedang Perseus. Monster Sportman lalu menanyakan kepada Sal Chopper, apakah kau adalah Alan Chopper, anak yang dikatakan terlahir dengan bakat rank S? Tapi sepertinya kau tidak terlihat dimanja. Sembari monster itu mengeluarkan pedangnya yang terbuat dari sebuah darah. Monster itu pun langsung melesat ke arah Sal Chopper dengan tawa yang sangat mengerikan. Biar aku tebak, kau adalah anak haram yang datang untuk meminta warisan. Sebuah tebasan pun langsung diarahkan ke arah tubuh Sal Chopper. Namun Sal Chopper berhasil menahan tebasan itu menggunakan pedang Perseus. Dengan tawa yang sangat mengerikan, monster itu mengatakan kepada Sal Chopper, aku tidak bisa begitu saja memberikannya kepadamu. Hahaha, jika kau menginginkan bakat itu, kau harus mengalahkanku dahulu. Sal Chopper pun menjawab perkataan dari monster Sweat Demon, sembari dia menahan tebasan dari monster itu dengan sekuat tenaga. Tenanglah, aku juga datang ke sini untuk membunuhmu. Melihat jawaban Sal Chopper yang tidak takut sama sekali kepadanya, membuat monster itu merasa sangat senang. Kau itu sama gilanya dengan Blade Chopper. Dan monster itu juga langsung melakukan tebasan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tebasan-tebasan yang sangat bertubi-tubi terus dilakukan oleh monster Sword Demon kepada Sal Chopper. Dan gerakan mereka pun begitu sangat cepat. Sampai akhirnya Sal Chopper tidak mampu menahan tebasan dari monster Sword Demon. Dan tebasan itu mendarat tepat ke arah tubuhnya. Melihat Sal Chopper yang sedang terbaring di hadapannya, monster itu pun berkata, tetapi kau masih begitu lemah. Tetapi setelah mengatakan hal itu, monster itu pun merasa keheranan dengan hal yang sedang terjadi di hadapannya, di mana luka tebasan yang mendarat di tubuh Sal Chopper sembuh seketika. Itu adalah efek dari penyembuhan berkah Griffin. Monster Superman yang mengetahui apa yang terjadi kepada tubuh Sal Chopper. Dia pun mengatakan, bukankah itu berkah dari Griffin? Tidak aku sangka burung bodoh itu mengakuimu. Sal Chopper yang mulai bangkit, dia pun berkata dalam hati, Blade Chopper mengorbankan sejumlah besar kekuatannya untuk menyegel jiwanya. Untuk mendapatkan warisannya dengan kekuatanku saat ini masih ada harapan. Dengan raut wajah percaya diri, Sal Chopper lalu mengeluarkan aura yang sangat besar, dibarengi dengan kemunculan sihir yang berada tepat di belakang monster Sword Demon. Sihir itu membuat monster Sword Demon merasa terkejut. Bagaimana bisa bocah nakal ini menggunakan magic restrictive blood formation? Sihir dari Sal Chopper itu pun langsung menembus tangan dari monster Sword Demon, serta langsung membelenggu monster itu dan membuatnya panik sampai-sampai berteriak sangat keras.
Salchopper yang sudah merasa kemenangan sudah berada tepat di hadapannya. Dia pun mengatakan pada monster itu, "Kau sudah terlalu lama mati sehingga tidak mengetahui bahwa dalam 100 tahun ini kekaisaran telah meneliti dan mengembangkan teknik untuk menangani blood magic. Dan sekarang yang harus kulakukan adalah mengambil jantungmu serta menerima warisan secara paksa." Kemudian Salchopper langsung melesat dan mengumpulkan kekuatannya untuk menusuk monster itu. Melihat Salchopper yang mengarah kepadanya, tentu saja membuat monster Sword Demon merasa panik. Wah, sialan, tidak! Akan tetapi seinci lagi pedang Salchopper berhasil menusuk tubuhnya. Monster Sword Demon itu tersenyum dengan mengerikan. Dan dia dengan sangat cepat langsung menghindari pedang milik Salchopper. Dan sekarang dia sudah berada di samping Salchopper. Dia pun langsung mengejek apa yang dilakukan oleh Salchopper. Oh, 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 aku sangat takut sekali. Kemenangan yang sudah dipikirkan oleh Salchopper itu pun seketika langsung runtuh. Dan Salchopper sekarang dibuat panik dengan monster itu. Dia pun langsung berusaha kembali menjaga jarak dari monster Sword Demon. Monster Sword Demon yang melihat ekspresi kekagetan dari Salchopper, dia pun langsung tertawa dengan sangat keras. Wahahaha, ini sangat menyenangkan. Sudah lama sekali aku tidak bermain dengan tikus kecil. Kemudian monster Sword Demon mengeluarkan darah dari tangannya dan seketika merubah ekspresi wajahnya dengan sangat mengerikan. Tapi sekarang aku tidak akan bermain-main lagi. Dan dari darah yang dikeluarkan oleh monster Sword Demon itu, muncullah para pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sihir itu biasa disebut dengan Blood Spirit. Para pasukan Blood Spirit itu pun langsung melesat untuk menyerang Salchopper. Salchopper masih terus berusaha untuk menghadapi para Blood Spirit itu. Dan dia merasa bahwa serangan Blood Spirit itu sangatlah kuat. Dan karena jumlah pasukan Blood Spirit itu sangatlah banyak, pada akhirnya Salchopper terdapat menghindari semua serangan itu. Punggungnya pun berhasil tertebas oleh salah satu pasukan Blood Spirit. Merespon hal itu, Salchopper tidaklah tinggal diam. Dia langsung menggunakan sihir perisai yang bernama Holy Sword Protection. Sembari dia berujar, "Aku akan menggunakan pedang Perseus untuk melawan." Akan tetapi sebelum Salchopper menyelesaikan gumauannya, monster Sword Demon menyentuh perisai milik Salchopper dengan satu jarinya. Ini percuma saja. Dan perisai Salchopper dengan sangat mudah dipecahkan oleh monster Sword Demon. Lalu monster Sword Demon langsung melesatkan tangannya untuk mencengkram tubuh kecil Salchopper. Melihat hal itu tentu saja membuat Salchopper sangat panik. Dia pun tidak dapat menghindari serangan dari monster Sword Demon itu. Sampai pada akhirnya tubuhnya berhasil tertangkap. Monster Sword Demon itu yang sedang mencengkram tubuh Salchopper itu pun mengatakan kepada Salchopper, "Kau harus tahu, jika kucing selesai bermain dengan tikus, tikus itu akan menjadi makanannya, bukan?" Ucap dari monster itu dengan wajah yang sangat mengerikan. Monster Sword Demon itu mengeluarkan sihir untuk menyerap darah serta mana milik Salchopper. Lalu terlihat wajah Salchopper yang mulai kehilangan kesadaran karena darah serta mananya terus diserap oleh monster Sword Demon. Lalu melihat Salchopper yang sudah tidak berdaya, monster itu kembali berkata kepada Salchopper, "Auramu itu tidaklah asing. Itu sama seperti selir terakhir yang aku makan. Apakah mungkin kalau selir itu adalah ibumu?" Salchopper yang mendengar perkataan dari monster itu tentu saja membuat dia sangat terkejut. Monster Sword Demon itu lalu melanjutkan perkataannya, "Ini sempurna, sekarang tinggal aku makan anaknya, dan kau akan bertemu dengan ibumu di alam baka." Monster Sword Demon itu langsung membuka mulutnya dengan sangat lebar, serta bersiap untuk mengunyah tubuh kecil milik Salchopper. Waduh coy, ini manhwanya udah mentok sampai chapter 10. Dan kita harus menunggu sampai adminnya itu upload kembali. Mungkinkah kita harus membahas manhwa lain atau gimana ini? Aduh, jangan.
Buat teman-teman yang punya saran, mungkin ada manhwa yang perlu kita bahas, bisa teman-teman komen-komen di bawah. Serta jangan lupa untuk subrek ya bro ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.